Coba bayangkan sejenak, kamu bangun tidur, buka jendela, tarik nafas dalam-dalam, dan boom, udara segar banget, dan gak ada satupun sampah sejauh mata memandang. Nyaman banget kan? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngomong sesuatu yang benar-benar lekat sama keseharian kita, yaitu plastik. Kita bakal bongkar gimana sih kebiasaan simpel kita sehari-hari. Ternyata ngasih efek yang luar biasa besar buat bumi tempat kita tinggal ini. Biar lebih gampang, kita bakal bagi obrolan ini ke 4 bagian. Pertama, kita lihat bedanya ekspektasi versus realita lingkungan kita. Terus, kita cek fakta-fakta keras soal dampak plastik. Ketiga, kita bedah kenapa sih secara sosial kita susah banget lepas dari plastik. Dan terakhir, tentu saja 3 langkah nyata yang bisa langsung kita lakukan bareng-bareng. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Idealitas versus realita lingkungan. Coba perhatikan, kontrasnya ini terasa banget tiap hari loh. Di satu sisi, kita semua pasti pengen kondisi ideal yang tadi kita bayangin di awal. Udara bersih, pagi yang segar, nol sampah, lingkungan yang bikin kita semangat beraktivitas. Tapi, lihat faktanya, sering banget kita malah disambut sama tumpukan sampah plastik yang meluber di pasar ataupun nyangkut di selokan depan rumah kita. Dan jujur aja, ini bukan cuma soal merusak pemandangan, tapi ini bener-bener bom waktu yang memicu banjir parah pas musim hujan datang. Nah, dari pemandangan tadi, kita lanjut ke bagian kedua, fakta kerusakan akibat plastik. Ada jejak yang super awet dari kebiasaan kita ini. Ini dia, angka krusialnya. Ratusan tahun, bayangin ya, tiap hari ada ribuan, bahkan jutaan bungkus plastik sekali pakai yang dibuang gitu aja. Seolah-olah besok pagi udah hilang disulap. Padahal nyatanya, enggak sama sekali. Satu lembar plastik itu butuh waktu ratusan tahun buat bener-bener hancur secara alami. Ratusan tahun loh. Kalau kita terus-terusan buang sampah kayak gini tiap hari, bumi kita harfiahnya bakal tenggelam di lautan sampah. Proses perusakan ini lagi jalan terus, detik ini juga. Terus, kok bisa sih kita sampai di titik ini? Yuk, kita masuk ke bagian ketiga, kesenjangan sosial dan perilaku. Kita coba pahami fenomena ini dari sisi kebiasaan masyarakat kita. Pertanyaan paling mendasar buat kita semua, kenapa hal ini bisa terjadi? Logikanya gini, kita semua tuh tahu banget kalau buang sampah sembarangan itu salah. Kita tahu itu bikin banjir, kita tahu itu kotorin lingkungan, tapi anehnya kok ya tumpukan botol dan kresek itu masih aja ada tiap hari? Kenapa kebiasaan buruk ini susah banget hilangnya? Jawabannya ada di konsep ini, kesenjangan sosial. Jadi, sadar nggak sih kalau kita secara kolektif udah terlalu nyaman sama yang namanya budaya praktis. Kita ketagihan banget sama plastik sekali pakai, gara-gara harganya yang murah, gampang banget dicarinya dan serba instan. Masalahnya, saking nyamannya kita, taman kesadaran buat jaga lingkungan malah anjlok drastis. Keinginan kita buat serba gampang dan gak mau repot ini, pada akhirnya ngalahin kewajiban dasar kita buat melindungi alam sekitar. Jadi, pada intinya ini tuh benturan langsung antara perilaku sosial kita ke lawan kelestarian alam. Krisis plastik yang kita hadapi sekarang bukan cuma masalah teknis kayak kurangnya tong sampah. Bukan, ini tuh masalahnya perilaku kita dari akar. Ini soal gimana kita sering banget ngorbanin masa depan bumi cuma demi kepraktisan sesaat. Tapi tenang, kita nggak bakal cuma berhenti di keluhan saja. Kita masuk ke bagian terakhir, 3 langkah aksi nyata. Kita beneran bisa loh ngerubah situasi ini lewat 3 langkah yang kelihatannya sepele tapi efeknya luar biasa. Pertama, gunakan kembali. Mulai deh biasain bawa botol minum alias tumbler dan tas kain sendiri dari rumah pas lagi keluar. Kedua, kurangi. Coba beraniin diri buat nolak sedotan plastik atau kantong kresek pas lagi belanja, apalagi kalau emang nggak butuh-butuh amat. Dan ketiga, pilah. Biasain pisahin sampah di rumah sesuai jenisnya. Biar sampahnya nggak cuma numpuk sia-sia, tapi bener-bener bisa dikelola dan didaur ulang. Kelihatannya simpel banget kan? Tapi percaya deh, maknanya jauh lebih dalam. Lewat 3 hal kecil tadi, kita sebenarnya lagi ngambil alih tanggung jawab kita sebagai bagian dari masyarakat.
Kita secara proaktif lagi nutup kesenjangan sosial yang tadi kita bahas. Kita pelan-pelan lagi menggeser budaya kita yang tadinya budaya serba praktis yang rusak jadi budaya peduli yang melestarikan. Ini bukti nyata, dari hal sekecil bawa tas belanja sendiri aja, kita bisa ngasih dampak perlindungan yang super besar buat bumi. Sebagai penutup, coba kita resapin kalimat ini baik-baik. Mari kita jaga lingkungan kita hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Coba tanya ke diri kamu sendiri deh. Kalau bukan kita yang mulai ngerem kecanduan plastik hari ini, apa iya kita siap ninggalin bumi yang isinya cuma tumpukan sampah buat anak cucu kita nanti? Pilihan ada di tangan kita semua. Jadi, yuk mulai ubah kebiasaan.